Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam mendoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sampai segitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu memandang wajah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, diburu dengan tak bersalah, dijahati padahal tidak menjahati. Hal inilah yang terjadi di dalam hidup Daud, saudara-saudara. Hal itulah yang membuat dalam doanya Daud mengungkapkan tekanan yang dialaminya oleh karena orang-orang yang mau membuat Daud jatuh dan terhempas. Saudara yang terkasih, tetapi sikap Daud selalu datang memohon kepada Allah. Dia tetap menjaga pijakan hidupnya, mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dia tidak mau menyerah saat diserang. Daud hanya berserah kepada Allah, sebab dari Allah saja kekuatannya. Bisa saya katakan saudara-saudara, Daud selalu mematrikan di dalam hidupnya satu nyanyian yang sering kita dengar saat ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Inilah saudara-saudara yang selalu dilakukan oleh Daud dalam hidupnya ketika berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Fokus Daud bukan melihat muka orang-orang yang ingin menjahatinya, melainkan tetap memandang wajah Allah. Ia yakin bersama dengan Allah, pada akhirnya ia akan bangun dan beroleh kemenangan. Bukan untuk melihat muka orang yang jahat, saudara-saudara, tetapi melihat rupa Allah, penolong yang menjadi penolong hidupnya. Pemazmur menemukan suatu kepuasan yang sejati ketika ia memandang wajah Tuhan dalam kebenaran. Ketika orang-orang fasik berusaha membunuh dia dengan cara-cara yang licik, pemazmur memilih untuk tetap memandang Tuhan dalam kebenaran. Pemazmur tidak mau membalas orang fasik itu dengan ikut-ikutan cara orang fasik, saudara-saudara. Sebab ketika ia hidup dalam kebenaran, pada saat itu juga ia akan menjadi puas, karena hanya orang benar yang dapat memandang wajah Tuhan. Dari Daud ini kita bisa belajar, berpeganglah pada kuasa kasih Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Berserahlah pada pemeliharaannya, tetap tenang dan memandang wajah Allah, bukan wajah musuh kita. Bersama Allah kita akan beroleh kelegaan dan menjadi duta damainya. Banyak hal yang dapat memuaskan hati kita di dunia ini, saudara-saudara, seperti makanan, kedudukan, kuasa, relasi, dan lain sebagainya. Namun seringkali kita sering terjebak untuk menikmati kepuasan duniawi tersebut yang bersifat sementara saja. Kepuasan yang sifatnya sementara memang seringkali memberi efek dinamik. Namun setelah itu, perasaan kita akan kosong
dan kekosongan akan melanda hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa rasakan bagaimana dunia makin hari makin kejam dan tidak mau peduli dengan siapapun. Pertanyaannya sekarang, seberapa beraninyakah kita membayar harga untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Memang hidup adalah pilihan. Mau hidup baik atau ikut hidup dalam kejahatan. Untuk itulah saudara-saudara, perlunya kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Sapaan saat ini berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Satu hal, tetaplah mengucap syukur dalam kondisi apapun. Bahkan saat kita ambil putusan yang kontroversial dari sisi kacamata lain. Ingat saudara-saudara, bisa jadi itu yang sedang Tuhan Yesus rancang buat kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Melalui sapaan ini, mari kita patrikan di dalam hidup kita sebagaimana nyanyian yang saya telah nyanyikan tadi di atas. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Mari kita selalu cari wajah Tuhan, karena pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu mengajak kami untuk selalu mencari ataupun memandang wajah Tuhan. Karena disitulah kami akan mendapatkan kelegaan, karena disitulah kami akan mendapatkan kekuatan menghadapi segala perhara yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran dari firman ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan firman dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semakin dipulihkan. Ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Pada saat ini juga hamba berdoa tidak henti-hentinya kepada setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini, juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu juga. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Anak-anak mereka Tuhan, Engkau yang selalu menopangnya. Berikan pekerjaan yang baik buat setiap jemaat, sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk rombongan yang berangkat dari Bandung ini Tuhan, menuju Palembang. Jagai mereka dalam perjalanan. Tangan-Mu yang penuh kuasa kiranya mengantarkan mereka sampai ke tujuan dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudari dimanapun berada. Tidak henti-hentinya hamba berdoa untuk itoku Mama Ella, adikku Hermantono. Mari balik bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, mari setiap kuasa nyata di dalam hidup saudara-saudariku dimanapun berada, dan khusus istriku dan anak-anakku Tuhan. Jagai mereka, topang hidup mereka. Inilah doa hamba. Hamba percaya ketika para pendengar menaruh hatinya kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi, memperlihatkan dan memberikan setiap kerinduannya. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ini dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.